Jadi selalu ada fakta dan selalu ada solusi. Shalom saudara-saudara, saya bersyukur karena di tahun 2021 ini Tuhan kembali memberikan ide, gagasan, kreativitas di dalam diri saya untuk memberikan sebuah topik ataupun tagline kita dalam program ini, yaitu fakta dan solusi. Nah, ini menjadi penting untuk kita bahas terus. Jadi selalu ada fakta dan selalu ada solusi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, dalam topik yang pertama ini kita akan berbicara tentang kenapa kita selalu jatuh di dalam kesalahan yang sama. Dan ini selalu pertanyaan-pertanyaan ini muncul, saudara, di dalam kehidupan orang percaya. Mungkin saudara yang menyaksikan ini juga mengalami hal yang sama. Coba kita koreksi diri kita, ada bagian mana yang selalu kita jatuh dengan kesalahan itu terus. Nah, ini penting sekali untuk kita dapat memberikan sebuah jalan keluar. Ini fakta, saudara. Jadi baik saya, baik saudara, kita sering sekali jatuh dalam kesalahan yang sama. Nah, yang paling penting adalah ada kesadaran dulu solusinya itu. Memang di dalam kebenaran firman Tuhan jelas, saudara. 1 Yohanes 1 itu jelas, ayat 8-9, jika engkau mengaku dosa, dia adalah setia dan adil. Artinya, pengakuan awal itu adalah menjadi penting. Selalu saya bilang begini, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni memang orang bilang menghujat Roh Kudus. Benar, dalam firman Tuhan bilang begitu. Karena Roh Kudus adalah berfungsi untuk menyadarkan, menginsafkan orang dari dosa. Kalau engkau menghujat Roh Kudus, otomatis kan Roh Kudus itu menjadi bagian yang engkau tolak. Sedangkan Roh Kudus itu yang membuat engkau bertobat. Nah, tetapi dalam hal teknis, fakta ini kenyataannya adalah dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa yang tidak pernah diakui. Artinya, setiap apa kita akui kepada Tuhan tentang keterbatasan kelemahan kita di posisi itu, maka pastilah Tuhan setia dan adil, dan Dia pasti akan mengampuni saudara. Itu adalah poin utama dasarnya. Tetapi bagaimana teknisnya di dalam kehidupan praktis kita? Nah, saudara yang lebih paham persis bagian mana yang selalu saudara jatuh terus. Apakah nafsumu, perkataanmu, tingkah lakumu, keinginanmu, dan itu yang saudara tahu secara personal. Sehingga ketika kita menyadari tentang hal itu dan kita sudah menyampaikan pada Tuhan, maka kita harus tahu persis bahwa dengan hal itu kita menyadari hanya bisa selesai lewat hubungan baik dengan Tuhan. Nah, ketika kita memiliki komunikasi intens dengan Tuhan, bagaimana kita bisa bercerita, menyampaikan sesuatu pada Tuhan dengan lugas, yang mungkin saja saudara tidak bisa terbuka dengan orang lain, tetapi saudara bisa terbuka dengan Tuhan. Karena percuma juga kalau kamu tidak terbuka dengan Tuhan. Kita tidak terbuka dengan Tuhan pun percuma, karena Tuhan sudah tahu, karena Dia adalah Maha Tahu. Nah, ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan baik, maka secara otomatis itu tereliminasi. Tanpa disadari, apa yang saudara selama ini jatuh, itu tidak lagi. Itulah di tahun 2021, kita harus mengalami satu lompatan, saudara. Nah, faktanya sudah jelas, solusinya sudah jelas, tadi dasar firman Tuhan jelas sekali, tetapi di sisi yang lain secara teknis, tadi saya sudah sampaikan, bagaimana kita menyadari tentang hal itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tidak ada yang sempurna. Memang firman Tuhan selalu jelas, daging ini lemah, roh ini penurut. Paulus juga berkata, apa yang ingin aku lakukan, justru itu tidak aku lakukan. Justru yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukan. Maka sering sekali jatuh bangunnya kita ada di situ. Kita tidak mungkin sempurna, saudara. Tapi hidup kita harus diperbaharui setiap saat dan setiap waktu. Nah, biarlah momen di tahun 2021 ini, kita harus kembali satu kehidupan yang memiliki perubahan yang sangat dinamis dan progresif. Yaitu apa? Hidup kita harus tiap hari diperbaharui oleh Tuhan. Nah, bagaimana diperbaharui oleh Tuhan? Contoh, saya pakai kaos putih dan kemudian saya bermain bola atau bermain apapun, kena kotoran. Nggak mungkin saya langsung ganti baju itu tanpa buka baju yang kotor itu. Pasti saya buka baju yang kotor, baru pakai baju yang baru. Kalau saya pakai baju yang baru bersama dengan baju kotor, maka nempel kotoran yang di baju yang baru, baju yang lama itu dengan baju yang baru. Tapi tidak terlihat.
Tapi kita tahu bahwa itu sebagai penutup kamuflase. Nah sekarang alangkah baiknya kita buka baju yang kotor itu, kita ganti dengan baju yang baru. Saudara tetap harus punya keyakinan, optimis yang tinggi, dan pengharapan yang kuat. Pastinya Tuhan melakukan perkara yang besar. God bless you.